Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang realisasi HAM di Indonesia. 1. Pengertian realisasi. Secara etimologi, realisasi bisa diartikan sebagai proses perwujudan nyata ataupun pelaksanaan yang nyata. Sedangkan secara terminologi, realisasi bisa diartikan sebagai suatu tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. 2. Pengertian HAM dan penjelasannya. HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara atau dalam kata lain negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat. Serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas. Dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak tersebut hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri hak asasi manusia. Ada berapa sih ciri-ciri hak asasi manusia itu? Jadi ciri-ciri hak asasi manusia itu ada 4. Yang pertama yaitu hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, dan yang terakhir yaitu tidak dapat dibagi. Untuk yang pertama, hakiki. Pengertian hakiki sendiri yaitu artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua yaitu universal. Maksud dari universal yaitu hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, agama, gender, ataupun perbedaan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Nah, apa aja nih yang termasuk dalam hak asasi pribadi? Contohnya yaitu ada 3. Yang pertama, kebebasan masuk dan mengikuti organisasi. Yang kedua, kebebasan mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir yaitu kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. Kemudian yang kedua yaitu hak asasi politik. Nah, contoh dari hak asasi politik ini, contohnya diantaranya yaitu yang pertama hak menjadi warga negara, yang kedua hak untuk memilih dan dipilih, dan yang terakhir yaitu hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Kemudian macam-macam hak asasi manusia, yang ketiga yaitu hak asasi ekonomi. Yang termasuk dalam hak asasi ekonomi ini contohnya yaitu yang pertama hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan. Yang kedua kebebasan memilih pekerjaan. Yang ketiga hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Kemudian yang keempat yaitu hak sosial dan budaya. Contohnya yaitu yang pertama hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan.
Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta. Dan yang terakhir yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. Baik, pembahasan yang nomor 3 yaitu upaya perealisasian HAM di Indonesia. Yang pertama, dengan cara pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau sering disebut dengan Komnas HAM. Komnas HAM sendiri dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan salah satu di antara lembaga penegakan HAM mandiri setingkat lembaga negara pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan, baik secara tertulis maupun lisan, dan identitas pengadu yang benar. Yang kedua yaitu dengan cara pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dan proses penegakan HAM. Yang ketiga yaitu dengan cara pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu upaya pencegahan pelanggaran HAM. Tindakan terbaik dalam HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Pencegahan HAM merupakan upaya pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam penghormatan HAM secara persuasif. Di antara upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Yang kedua yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengawasan dari masyarakat